Lama tak bersuara, akhirnya Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik soal prajurit TNI aktif yang kini banyak menduduki jabatan di pemerintahan. Kader PDIP pun menanggapi. Kedua kritik ini pun ditanggapi Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Akankah pemerintah buka mata? Benar, saya tergugah, terinspirasi kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Hal yang sama juga direspons anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, TB Hasanuddin, yang menyambut positif penegasan yang disampaikan oleh Yudhoyono tersebut. Ia pun mengaku telah berulang kali mengingatkan bahwa hanya ada 10 jabatan di pemerintahan yang dapat diisi perwira aktif tanpa harus mengundurkan diri. Namun menurut dirinya lama-kelamaan siapapun presidennya tetap menabrak aturan ini. Menurut Hasanuddin, jika memang negara membutuhkan perwira aktif TNI untuk masuk ke pemerintahan dengan berbagai pertimbangan, Undang-Undang TNI harus diubah terlebih dahulu. Namun perubahan itu harus diberi catatan-catatan supaya TNI tetap bisa memegang prinsip profesionalitas dan tidak berpolitik. Adapun dalam pasal 47 ayat 1 hingga 3 Undang-Undang TNI, prajurit disebutkan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur sangat sependapat dengan pernyataan Presiden Yudhoyono yang menyebut aturan ini mulai dilanggar ketika masa pemerintahan Joko Widodo. Ketika itu Presiden Jokowi melantik banyak pejabat tentara aktif dalam jabatan-jabatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang TNI. Misalnya, Doni Monardo masih menjadi perwira aktif ketika diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kesalahan itu kemudian dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini ditemukan sejumlah anggota TNI aktif menjabat di institusi negara yang tidak diatur dalam pasal 47 itu. Beberapa di antaranya yaitu Mayor Jenderal Aryo Windutomo yang menjabat Kepala Sekretariat Presiden. Ada pula Mayor Jenderal Novi Helmi Prasetya yang baru ditunjuk sebagai Direktur Utama Bulog. Adapun Mayor Teddy Indra Wijaya menjabat Sekretaris Kabinet ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Dalam aturan ini, Sekretaris Kabinet berada di bawah Sekretaris Militer Presiden. Polemik ini akhirnya ditanggapi oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Frederick Paulus yang menyebut anggota TNI aktif yang menjabat jabatan sipil akan dievaluasi sesuai aturan yang berlaku. Jika memang diperlukan, anggota TNI tersebut bisa diminta untuk mundur atau pensiun dini dari jabatan. Salah satu pertimbangan pemerintah menunjuk TNI masuk jabatan sipil adalah karena menginginkan percepatan pembangunan. Masukan yang diberikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Janji ini akan terrealisasi?